Inilah pesan Rasulullah supaya jangan tinggalkan 4 amalan ini dalam hidup kita. Yang pertama, memperbanyakkan istighfar. Yang kedua, memperbanyakkan syahadat. Ketiga, meminta doa dimasukkan ke syurga dan dijauhkan neraka. Yang keempat, memohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagikan kebaikan ini agar semakin ramai Muslim yang tahu. Kematian mengenaskan Abu Lahab, sahabat epik Islami. Diketahui bahwa Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk salah satu musuh Islam yang paling sengit. Abu Lahab meninggal secara mengenaskan 7 hari setelah pertempuran Badar karena menderita penyakit parah yang dikenal dengan nama Al-Adasah. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan luka seperti taun dan mengeluarkan bau busuk hingga menyebabkan ia tewas. Anak-anak Abu Lahab tidak berani mengurus jenazah ayahnya karena takut tertular penyakit tersebut. Oleh karena itu, jasad Abu Lahab dibiarkan tidak terurus selama 3 hari. Ketika orang-orang tidak tahan dengan baunya yang sangat busuk, mereka memutuskan untuk menguburkannya dengan cara menggali lubang dan melemparkan jenazah Abu Lahab ke dalam lubang tersebut dengan menggunakan kayu. Setelah itu mereka menutup kuburannya dengan melempari kerikil dan tanah dari kejauhan hingga seluruh tubuh Abu Lahab. Sadarkah kamu, banyak manusia tanpa sadar sudah meniru sifat-sifat setan. Inilah beberapa sifat setan yang sering ditiru oleh manusia. 1. Suka menghasut. Dengan mudahnya, mereka memecah belah, menyebarkan fitnah, dan merusak hubungan. 2. Ujub, merasa dirinya paling hebat. 3. Sombong, meremehkan orang lain seolah-olah dunia ini milik mereka. Takabur, menolak kebenaran, meskipun sudah jelas terlihat. 5. Hasad atau dengki, tidak rela melihat orang lain bahagia atau sukses. 6. Penggoda, membujuk dan menggiring orang lain menuju keburukan. 7. Ingkar janji, semoga kita semua terhindar dari sifat tersebut. Amin. Zikir anti neraka. Di umur berapa kamu tahu kalau neraka tidak akan menyentuh orang yang mengamalkan zikir ini? Diamalkan setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib, dibacakan sebanyak 7 kali. Zikirnya adalah Allahumma ajirni minan nar. Artinya, ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Insya Allah neraka tidak akan menyentuh orang yang mengamalkan zikir ini. Jangan lupa bagikan, agar kamu juga dapat pahala jariah. Inilah kedahsyatannya membaca Alhamdulillah. Syekh Ali Jaber pernah menyampaikan bahwa barang siapa mengucapkan Alhamdulillah 100 kali sebelum terbit matahari di pagi hari dan sebelum tenggelam matahari di sore hari, pahalanya yakni seperti orang yang bersedekah 100 kuda perang fisabilillah. Mari kita amalkan dan sebarkan agar menjadi pahala jariah. Inilah 3 golongan manusia yang tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Semoga yang subscribe mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Di akhirat bertemu dengan Rasulullah merupakan suatu yang sangat didamba-dambakan, karena hanya beliaulah yang dapat memberikan syafaat kelak di akhirat. Tapi sayangnya, ada 3 golongan manusia yang tidak dapat melihat wajah Nabi Muhammad. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, tidak akan bisa melihat wajahku 3 macam orang ini. Yang pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kedua, orang yang meninggalkan atau tidak mengerjakan sunnahku. Ketiga, orang yang tidak membaca sholawat kepadaku ketika mendengar namaku. Inilah 5 cara sederhana masuk surga yang diajarkan Rasulullah, tapi sering kita sepelekan. Yang subscribe semoga rezekinya lancar. 1. Jaga salat 5 waktu. 2. Selalu ingat Allah, jangan sibuk sama dunia sampai lupa Sang Pencipta. 3. Rajin bersedekah. Harta kita bukan milik kita sepenuhnya, ada hak orang lain di dalamnya. 4. Memaafkan orang lain. Sebesar apapun salahnya, balasan memaafkan itu luar biasa di sisi Allah. 5. Tahan amarah. Jangan biarkan emosi menguasai hati, karena amarah adalah pintu setan. Inilah 5 cara sederhana masuk surga yang diajarkan Rasulullah, tapi sering kita sepelekan. Yang subscribe semoga rezekinya lancar. 1. Jaga salat 5 waktu. 2. Selalu ingat Allah, jangan sibuk sama dunia sampai lupa Sang Pencipta. 3. Rajin bersedekah. Harta kita bukan milik kita sepenuhnya, ada hak orang lain di dalamnya. 4. Memaafkan orang lain, sebesar apapun salahnya. Inilah 8 manfaatnya berwudu sebelum tidur. Pertama, meninggal dalam keadaan sahid. Kedua, bersih dari dosa. Ketiga, dapat mencerahkan wajah. Keempat, tidur tanpa bermimpi buruk. Kelima, diangkat derajatnya. Keenam, dijaga oleh malaikat sepanjang tidurnya. Ketujuh, bagian tubuh yang terkena air wudu akan bercahaya di hari kiamat. Kedepap, setiap tarikan nafas akan dihitung pahala.